Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini dengan nikmat Allah serta karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan iman, petunjuk, kekuatan Islam, sehingga kita bisa hadir ke majlis ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menimba ilmu, menghidupkan hati kita, meneruskan jalan hidup kita, kemudian menenteramkan jiwa kita. Untuk ilmu merupakan bagian dari zikir, ya, sehingga dalam ayat dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahla dzikri. Yaitu maksud ahla dzikri ini adalah para ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah taala tema yang kita angkat pada siang hari ini adalah pengaruh dosa dan maksiat pada diri seorang muslim, baik secara pribadi atau secara masyarakat. Sesungguhnya kita sebagai seorang muslim, kita lahir ke dunia ini dalam keadaan suci. Kita lahir sebagai anak-anak, sebagai bayi dalam keadaan suci. Akan tetapi kesucian kita itu tidak bertahan, sangat terkait dengan bagaimana siapa yang membinanya, siapa yang mengarahkannya. Sehingga apa kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke dunia ini dia lahir dalam keadaan fitrah. Maksud fitrah ini adalah dalam keadaan suci. Fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan orang itu menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau Majusi. Nah, kesucian, kebersihan diri manusia dari bayinya sangat tergantung dengan siapa yang menuntunnya, siapa yang membimbingnya. Sekiranya dibimbing oleh orang tua yang soleh dan solehah, dan dia berusaha terus untuk membina anak-anaknya, maka anak ini akan tertuntun kepada kebaikan. Jika dibimbing oleh orang tua yang tidak soleh, ya, maka anak juga terbimbing dengan ilmu orang tua tadi. Sehingga ketika orang tua tidak memperhatikan didikan anaknya lagi, anak mulai paham, mulai tahu dengan perbuatan-perbuatan maksiat, namun akan tapi dia tidak meninggalkan perbuatan maksiat tadi karena didikan orang tua. Sungguhnya ketaatan itu merupakan
keberkahan. Taat menjalankan agama Allah merupakan bahagian dari keberkahan. Sampai seorang muslim itu mati, ya, ketika dia dalam ketaatan menjalankan agama Allah, berarti hidupnya diberkahi Allah. Mana dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضُعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا, hendaklah takut orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan min khalfihim, dari generasi mereka, dzurriyyatan, generasi di'afan, yang lemah imannya, lemah akidahnya, lemah keyakinannya, lemah ilmunya, ya, generasi yang lemah. Khafu alaihim, takutlah atas mereka, takutlah akan kelemahan mereka tadi, khawatir kita. Khafu alaihim, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً, hendaklah merasa takut orang-orang yang, ya, ditinggalkan oleh generasi yang lemah akidah, lemah iman, lemah ekonomi, lemah didikannya. Khafu alaihim, takutlah atas mereka, khawatirlah terhadap orang-orang yang meninggalkan generasi yang lemah. Khafu alaihim falyattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah kamu mengatakan perkataan yang benar. Ayat ini memberikan motivasi kepada kita, kepada sebagai seorang muslim, untuk berusaha meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang beriman kepada Allah, generasi yang mentaati Allah. Dan ayat ini juga jadi peringatan, perlunya kita khawatir sekiranya nanti sepeninggal kita, generasi yang kita tinggalkan generasi yang lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah segala bentuk pemahamannya. Semuanya maksiat itu berbahaya bagi diri seorang muslim. Walaupun ketika dia telah meninggal, akan tapi maksiat itu diamalkan oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosanya. Kemudian bila kita lihat sejarah pada masa lampau, binasanya umat-umat terdahulu tak lain dan tak bukan sebab utamanya adalah maksiat. Mari kita lihat beberapa masa lalu. Di antaranya adalah Nabi Adam dan Hawa. Di sini nyatakan dalam riwayat, "Wa man alladhi akhraja abawayhi minal jannah." Apa yang menyebabkan kedua, ya, abawai, yaitu Adam dan Hawa, keluar dari surga? Apa yang menyebabkan mereka keluar dari surga tadi? Apa yang menyebabkan Nabi Adam keluar dari surga? Kita tahu bahwa surga itu negeri yang nikmat, negeri kenikmatan, negeri kebahagiaan. Kita yang seorang muslim yang sudah masuk di sana itu tidak akan mungkin keluar lagi. Namun Nabi Adam AS dikeluarkan dari surga ketika sudah tahu bagaimana kekeliruan beliau, kesalahan beliau. Wa man ladzi akhraja iblis min malakutis sama'. Kemudian apalagi yang mengeluarkan iblis dari kerajaan langit? Wa taradahu, kemudian dilemparkan dia di neraka
dilaknat. Kemudian dijadikan bentuknya sejelek-jelek bentuk. Apa kira-kira menyebabkan keluar dari surga? Tentu ini berangkat dari apa? Kejahilannya, kebodohannya. Kemudian juga kita lihat sejarah Nabi lain, Nabi Lut alaihissalam. Apa yang menyebabkan kita lihat lagi dari Nabi Musa alaihissalam. Apa yang menyebabkan tenggelamnya penduduk bumi ini sampai air tumpah di atas kepala. Apa yang menyebabkan mereka itu? Tentu jawabannya adalah ad-dzunub, dosa-dosa. Begitu besar pengaruh dosa ini. Umal ladzi aghraqal, apa yang menyebabkan tenggelamnya Firaun, ya, dengan bala tentaranya. Semuanya ini karena dosa. Maka sangatlah perlu kita berhati-hati terhadap dosa. Diriwayatkan dalam satu riwayat, seorang ibu dimasukkan diazab di api neraka disebabkan dia meninggalkan seekor kucing, lalu kucing itu dibiarkan, tidak dikasih makan, rumahnya dikunci, sehingga si ibu ini diriwayatkan dia masuk neraka. Udzibatil mar'atu fi hirratin, sejanatnya diazab seorang wanita dalam perkara seekor kucing yang dia kurung, tidak dikasih makan, ya. Akhirnya kucing itu makan akar-akar rumput. Ini dosa, sehingga wanita ini diazab disebabkan dia, ya, mengurung seekor kucing, tidak dikasih makan. Jika kita lihat dalam sejarah, dampak-dampak dari dosa dan maksiat sangat banyak sekali. Banyak. Apalagi kalau kita kaji nanti dalam kehidupan. Termasuk juga apa yang menimpa kaum Nabi Lut alaihissalam, turun hujan batu karena maksiat yang dilakukan oleh kaumnya. Kaum Ad, kaum Tsamud, tenggelamnya Firaun, tenggelamnya Qarun dengan harta keluarganya. Kita kenal dengan kisah Qarun, yaitu harta Qarun, yang dulu Qarun itu kehidupannya miskin, kemudian diberikan nikmat oleh Allah. Akhirnya Allah cukupkan rezekinya, bahkan Allah lebihkan. Akan tapi Qarun berbuat maksiat, tidak mau syukur nikmat. Ketika datang orang yang akan memungut sedekah, infak, seraya dia mengatakan bahwa ini saya dapatkan dari kehebatan saya, bukan karena ini, bukan karena ulah sebulan dan sebulan. Disebabkan kufur nikmat, ya, Allah berikan ujian baginya karena kufur nikmat tadi. Kita lihat lagi sejarah nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Syuaib, ya, kaum Samud, kaum Ad, Nabi Ad. Rata-rata datangnya musibah untuk buat mereka karena maksiat atau dosa. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita terhadap dosa dan maksiat. Jauh segala bentuk maksiat, kecil apapun maksiat, wajib kita jauhi. Kemudian dosa dan maksiat itu akan mewariskan kehinaan
dan kemalasan. Orang banyak berbuat dosa, malas beribadah, malas taat menjalankan agama Allah ini. Maka kita sebagai seorang muslim, agar kita terhindar dari berbagai macam ujian-ujian, jauhilah dosa, jauhilah segala macam maksiat. Kadang-kadang kita tidak menyadari kita telah berbuat kebaikan, rupanya di belakang itu kita juga berbuat maksiat. Kemudian Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa itu menukilkan berbagai macam bentuk dampak dari dosa dan maksiat ini. Nanti bisa kita lihat dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala ini Da'i Syafi, atau dikenal dengan kitab Ad-Da' wa Dawa. Beliau sudah mengkaji sendiri dampak dari dosa dan maksiat ini. Beliau mengatakan di antara pengaruh dosa terdampak di dosa dan maksiat itu, annaha tuhadithu fil ardi anwa'an minal fasad fil miyah. Dosa dan maksiat itu akan mempengaruhi kerusakan dalam air dan hawa dan udara. Kalau kita kekurangan air, negara yang sumber air ini jadi karena dosa atau maksiat yang kita lakukan. Mari kita lihat firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Oleh karena itu hendaklah mereka merasakan rizqahum ba'dalladzi, hendaklah merasakan sebagian yang tidak, ya, hendaklah mereka merasakan sebagian yang mereka kerjakan dari kebatilan itu, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka rujuk atau kembali. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kebanyakan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini karena ulah tangan manusia, dosa manusia. Akan tetapi ketika manusia itu tidak mengkaji, tidak mempelajari, ya seolah-olah ini adalah tidak ada dosanya. Mari kita lihat beberapa bentuk dampak dari dosa dan maksiat ini. Yang pertama adalah di antara pengaruh dosa dan maksiat ini, bahwa maksiat itu akan mewariskan bagi pelakunya keras hati. Keras hatinya. Orang suka berbuat dosa dan maksiat, hatinya keras. Sulit untuk menerima kebenaran. Sedangkan sama-sama kita ketahui hati itu ada sentral dalam kehidupan. Bila hati itu baik, baik pula manusianya. Sedangkan ini tidak. Jadi ya, maksiat mewariskan pelakunya kasat di hati. Bahkan maksiat itu akan menyebabkan haramnya dia mendapatkan ilmu. Tidak meraih ilmu. Karena orang-orang banyak dosa dan maksiat itu kalau menuntut ilmu itu tidak mau dia. Belajar untuk ilmu bagi pelaku dosa dan maksiat tidak mau dia. Kenapa? Hatinya sudah mulai tertutup oleh Allah. Jika hati tertutup, maka tidak terbuka ilmu tadi.
Yang kedua adalah di antara pengaruh dosa dan maksiat apabila kita berbuat maksiat, buat dosa. Wal maksiatu sababun fi sidqit sadri. Daikis sadri. Maksiat itu menyebabkan hati sempit. Tidak ada kelapangan dada, tidak ada toleransi. Ada persoalan yang dihadapi dengan sempit hati, tidak dengan lapang dada. Kalau sudah hati sudah sempit, akan berpaling kita dari kebenaran. Diingatkan orang akan suatu perbuatan dosa yang lakukan. Karena hati sempit, dia marah melihat orang tadi. Tidak senang dia dinasihati. Kenapa demikian? Karena hatinya sempit. Bingung. Sehingga Allah katakan dalam surat Toha ayat 124, Allah katakan dalam surat Toha ayat 124, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Sunnah, berpaling dari apa yang aku perintahkan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan menghadapi perselisihan yang sangat banyak sekali. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Sunnah, tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Dinyatakan dalam ayat itu, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang paling dari peringatanku, dia menghadapi kehidupan yang sempit, sulit. Fa innahu ma'isyatan dhanka. Walaupun kadang-kadang orang itu diberikan kelebihan yang banyak oleh Allah, akan tetapi dia tidak merasakan nikmat Allah tadi. Dia jauh dari nikmat Allah. Berbeda dengan ketaatan. Kalau orang taat, jika ada problem, ada masalah, hatinya lapang. Ya. Tidak sempit hati. Dia menerima dengan penuh kesabaran. Jadi kalau orang taat, mentauhidkan Allah, menjaga amal ibadahnya, insya Allah hatinya lapang. Tidak sempit hati. Ada persoalan dia dapat dengan penuh kesabaran, dengan kelapangan hati. Berikutnya adalah sahiba maksiyah tal'anuhu hatta al-bahaim. Orang berbuat maksiat akan dilaknat oleh Allah sampai hewan-hewan melaknatnya. Orang berbuat maksiat dilaknat oleh hewan-hewan. Kemudian berbeda dengan orang yang taat. Orang taat tidak dilaknat oleh hewan-hewan. Kemudian hirmanu haram ketaatan.
Di antara dampak dari dosa dan maksiat itu, orang berbuat taat itu malas. Salat malas, salat sunnah malas, puasa malas, baca Quran malas. Kenapa itu terjadi? Karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Karena dia nanti dosa ini lama-lama akan menutupi pintu hati kita. Maka dosa itu dibersihkan dengan ketaatan, dibersihkan dengan taubat, mohon ampun kepada Allah. Anna ta'ah qurbatun ilal malikid dayyan. Ketaatan itu merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah maksiat menjadi sebab kelemahan seorang hamba. Tidak ada kemuliaan bagi orang yang maksiat. Lemah. Berkata Hasan bin Saleh, al-amal bil hasanah quwwatun fil badan. Beramal dengan kebaikan akan memperkuat dalam badan. Wa nurun, dan cahaya, fil qalbi, di dalam hati. Wa daw'un fil basar, wa daw' wal amal. Apa kata Ibrahim bin Adham? Inna lil hasanati diya'un fil wajhi. Orang yang melakukan kebaikan itu wajahnya bercahaya, bersinar dalam hati. Wal malaikatu, sedangkan ya, para malaikat akan meliputi orang, akan menjauh dari orang-orang yang berbuat maksiat. Kemudian maksiat akan menyebabkan pelakunya masuk dalam api neraka. Kita tidak mau masuk api neraka karena panasnya sangat dahsyat. Jangankan api neraka, api yang ada dunia saja tidak mampu kita untuk menyentuhnya. Makanya Nabi katakan, narukum hadihi kit'atun min sabai min nari jahannam. Api yang kamu rasakan di dunia ini baru satu bagian dari bagian-bagian ya, api di neraka jahannam. Kemudian kita takut api neraka. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takutlah kamu karena api neraka yang dijanjikan kepada orang kafir. Kalau amalan kita nanti sudah dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah, ditimbang, dalam ayat dikatakan, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala man kasaba sayyi'atan, benar orang yang berusaha untuk mendapatkan sayyi'atan, kejelekan, wa ahatat bihi khati'atuhu, kesalahannya meliputinya, mengingkarinya, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun,
Mereka lah sahabat api neraka dan kekal di dalamnya. Anna az-zunub takhunu sahibuha fi ahlika az-zuruf wa as'abul mawatin khassah indal maut. Anna az-zunub, dosa itu akan mengkhianati pelakunya. Di antara bentuk dampak dari dosa tadi, dosa akan menutup pintu hati. Hati itu bagi seorang muslim merupakan sentral. Jika hati rusak seluruh anggota tubuh. Menutup pintu hati. Sehingga dampak dari menutup pintu hati ini tidak mengenal yang ma'ruf, tidak pula mengenal yang mungkar. Kalau hati sudah tertutup, bagaimana kita menerima kebenaran? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Ini Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha, hai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, insyaallah akan memberikan kamu furqan, pembeda. Furqan, pembeda. Kalau bertakwa kepada Allah, laksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, laksanakan syariat Allah. Kalau tidak melaksanakan syariat Allah, tidak melaksanakan agama Allah, bagaimana mungkin hati kita akan jadi baik? Ya allazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Hai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kamu akan mendapatkan dari Allah furqanan, pembeda. Mampu membedakan yang hak dengan yang batil, mampu membedakan yang benar dengan yang salah. Yukaffir ankum sayyi'atikum. Kemudian Allah akan menghapusi dosa-dosamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Anna dzunub wal ma'asi sababun fi zawadin ni'am. Dosa dan maksiat menjadi sebab hilangnya nikmat-nikmat. Dosa dan maksiat menyebabkan hilangnya nikmat-nikmat. Kita lihat bagaimana cerita kaum Sabak. Kaum Sabak, sebuah negeri yang Allah beri keberkahan pertanian, tanam tanaman, tumbuh-tumbuhan, mudah tumbuh dan mudah dinikmati. Ya, masyarakat ketika itu taat menjalankan perintah Allah. Namun selang beberapa waktu
saat ujian harta itu ya menimpa mereka, mereka merasa sudah hebat, mereka sudah pintar dan lupakan nikmat Allah, lupa kepada pemberi nikmat Allah. Akhirnya lama-lama usaha pertaniannya tidak membuahkan, lama-lama habis. Ya. Bangkrutlah mereka, miskinlah mereka, hilang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Karena maksiat. Banyak orang berdagang dusta, bohong, ketika ketahuan oleh orang, oh si fulan itu berdusta, orang tak mau lagi belanja ke situ, hilang rezekinya. Seharusnya orang-orang itu belanja berikutnya, tapi karena dia ya menaikkan harga, berbohong tadi. Nah, di antara dampak dosa dan maksiat, nanti orang yang banyak dosa dan maksiat akan diazab di alam kubur. Diazab di kubur. Diriwayatkan pernah Nabi melewati 2 kuburan. Lalu Nabi mendengar kedua orang itu sedang diazab. Kalau Nabi kan diberikan wahyu oleh Allah. Kalau kita coba-coba mendengar orang di kubur itu, apakah dia dapat azab atau tidak? Tidak bisa kita. Tapi Nabi diberikan apa? Mu'jizat. Apa kata Nabi ketika melewati 2 kuburan tadi? Innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya keduanya sekarang sedang diazab. Keduanya sekarang sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidaklah keduanya itu diazab dalam perkara besar. Jadi Nabi melewati 2 kuburan, kemudian ketika itu keduanya sedang diazab. Tidaklah kedua itu diazab dalam perkara besar. Amma adapun yang pertama, yamshi bin namimah. Keduanya itu, yang pertama dia berjalan melakukan perbuatan dosa yang namanya namimah. Adu domba. Pergi dia kepada si A, dia dengar perkataan si A, lalu pergi kepada si B dengan perkataan si B, lalu dia adu domba melalui perkataan tadi. Orang ini mendapatkan azab kubur. Orang yang kedua adalah mendapatkan azab kubur karena sebab la yastanzih minal baul, bahwa kencingnya tidak benar, terserak ke sana kemari, tidak bersih dalam kencingnya. Dia tidak perhatikan itu, asal keluar saja. Rupanya itu menjadi penyebab azab kubur. Di antara dampak dari maksiat itu adalah berpaling dari Allah. Orang yang buat maksiat berpaling dari Allah, berpaling dari perintah Allah. Inna ahlul ma'asi wal kabair khassah yang tabiruna min ahlil jaraim. Sesungguhnya orang-orang berbuat maksiat, orang berbuat dosa besar, ya, dianggap dari orang-orang yang nanti mereka akan dikumpulkan dari kiamat, akan hitamlah wajahnya. Maka banyak sekali pengaruh dosa dan maksiat itu.
dalam kehidupan kita. Ketika kita taat menjalankan agama Allah, Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita. Ketika kita berbuat dosa dan maksiat, maka maksiat itu akan berpengaruh ke dalam hati kita. Orang yang banyak dosa dan maksiat, dia pelit, bakhil, tidak mau menginfakkan hartanya. Kenapa? Karena ketakutannya, kalau saya infakkan nanti harta saya akan habis dan segala macamnya. Wallahu alam bisawab, ya. Kita buka soal jawab akhir di pembahasan kita. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Apa, Bu? Ya. Bergunjing adalah dosa, ya, bagian dari bentuk maksiat, di mana dalam ayat dikatakan wala yaktab ba'dukum ba'da, janganlah kalian saling mengunjing satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, maukah kamu memakan bangkai, ya, daging saudaramu yang sudah jadi bangkai? Gunjing adalah bagian dari dosa dan maksiat. Tidak boleh kita menggibah saudara kita. Kita jaga lisan kita dari menceritakan aib. Kan ada pula orang beralasan, ikut dia nak gunjang kau dia ado dia nyo je. Karena ada pada diri mereka. Suatu ketika Nabi pernah bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kamu apa itu ghibah? Ghibah itu dijawab oleh sahabat. Ketika itu sahabat tidak tahu. Wallahu a'lam. Lalu Nabi menjawab, al-ghibatu dzikraka akhaka fima yakrah. Yang dikatakan ghibah itu engkau menyebut tentang saudaramu dalam perkara yang tidak dia sukai. Engkau menyebut tentang saudaramu dalam perkara yang dia tidak sukai. Lalu sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kami bicarakan itu ada pada dirinya? Apakah itu ghibah?" Apa jawaban Nabi? Jika ada pada dirinya itu ghibah. Jika tidak ada pada dirinya itu adalah fitnah. Membicarakan kejelekan orang lain. Ya. Kecuali dalam hal-hal tertentu dibolehkan menggibah. Dalam hal apa? Seperti
Seseorang datang kepada ulama, ustadz, dia ingin bertanya tentang sesuatu, tapi ingin mencarikan solusi. Umpamanya ada masalah dengan suaminya, lalu dia sampaikan bagaimana solusinya, maka itu boleh. Tapi tidak, bukan kepada teman, ya, bukan kepada teman-teman kita sampaikan, tapi pada orang yang bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, itu boleh gibah yang dibolehkan. Termasuk gibah di pengadilan. Kalau seorang diadili lalu dia menggibah orang lawannya, tapi untuk menyelesaikan masalah, maka ini boleh. Termasuk gibah, ya, minta fatwa pada para ulama, atau ya ingin mencari, ya, bermaksud menelusuri sesuatu, seperti ya ingin mencari jodoh, dan dia bertanya tentang sepulan itu bagaimana, orangnya bagus nak akhlaknya, dia bertanya. Dan ini pernah terjadi masa Nabi, yaitu sahabiah bertanya tentang beberapa orang sahabat yang ingin melamar dia, ingin melamar Hindun, namanya Hindun. Ada yang melamarnya itu Muawiyah, ada Jaham bin Safwan, ya, ada Usamah. Bagaimana mereka? Lalu Nabi katakan, adapun Muawiyah itu dia orang yang bakhil. Karena itu sebut kejelekan, tapi karena dia ingin tujuan untuk mencari jodoh. Adapun Jaham bin Safwan itu tongkat tidak lepas dari tangannya, berarti orangnya suka mukul. Pilihlah Muawiyah, Usamah, ya, sama orang yang baik dan bertanggung jawab. Itu kan Nabi katakan. Nabi kan menyebutkan kejelekannya, tapi penyebutan kejelekan tadi tujuannya adalah untuk mencari informasi dalam hal mencari jodoh. Itu dibolehkan. Jadi secara umum gunjing itu jelas adalah bentuk dari dosa. Waalaikumsalam. Apa, Bu? Gagal megang handphone terlambat sholat. Nah, kalau sekiranya megang handphone itu apa? Umpamanya kita sedang bicara dengan siapa? Ya, handphone kita itu kita pakai untuk apa? Mungkin bicara dengan orang tua atau tak orang tua kita, ya. Kemudian dia menelpon, kita belum bisa menghentikannya. Kalau kita bermaksud menyengaja menunda salat, ya, menyengaja melalaikan salat, ya termasuk maksiat. Ya, tapi kalau kita tidak menyengaja, ya karena kita butuh waktu cepat, informasi cepat, atau keadaan darurat, jelas kita tidak maksiat di situ. Kemudian juga waktu salat, kalau sekiranya waktu salat sudah lewat, sudah lama lewatnya, terus masih sibuk nelpon, jelas ini maksiat. Kalau dia dari awal salat baru, waktu salat masih panjang, tapi kita ada hal yang penting yang disampaikan, maka ini tidak termasuk maksiat. Artinya ada sengaja, kalau ada unsur kesengajaan menunda-nunda, umpamanya masuk salat kita nelpon, tapi
ketika kita menelpon orang azan semuanya, lalu kita terus kita menelpon sampai selesai azan, maka ini tidak mengapa. Karena kita tidak sengaja menunda-nunda. Yang maksiat itu jika kita sengaja menunda sampai terlalaikan salat. Tapi kalau kita main HP, main game umpamanya, tidak ada kepentingan, kemudian kita tunda aja tuh salat kita, ini berdosa, maksiat. Dikhawatirkan nanti waktu salat itu habis. Oleh karena itu ketika masuk waktu salat, ya segera kita alihkan usaha kerja kita untuk berusaha berwudu. Kecuali kalau itu menyangkut nyawa, umpamanya seorang yang sedang dioperasi masuk waktu salat, itu boleh dia menunda salat. Sedang dioperasi, dokter boleh untuk menunda salat. Kenapa? Darurat tadi menyangkut nyawa manusia. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Ya, bagus. Kemungkaran itu, dalam mencegah kemungkaran ada beberapa tahap, dan kemungkaran itu juga ya harus sesuai dengan kesanggupan kita. Man ra'a minkum mungkaran, siapa melihat kemungkaran di antara kalian, rubahlah dengan tangan. Kalau dia mempunyai kemampuan, kekuasaan, ya, umpamanya dia seorang pejabat atau seorang ya aparat, maka dia mampu mencegah dengan tangannya, maka lakukan. Kemudian jika tidak mampu, dia maka mencegah dengan lisan. Lisan ini adalah ditafsirkan para ulama atau orang yang berilmu. Kalau ada ilmu kita tentang itu, ya, dan kita tahu itu adalah kemungkaran, maka cegah dengan lisan, sampaikan dengan benar, dengan hikmah. Ini bagi siapa itu? Itulah bagi para ulama atau orang-orang para dai atau orang yang berilmu. Yang ketiga, bentuk mencegah kemungkaran itu mengingkari dalam hati. Ya, kita tidak mampu untuk menyampaikan. Tidak berani, kita tidak mampu karena mungkin faktor lemahnya ilmu kita atau bahasa kita. Maka minimal bentuk mencegah kemungkaran itu adalah mengingkari perbuatan itu di hati, membencinya, bahwa itu jelas haram, tapi kita tidak suka dengan perbuatan tadi. Ini bentuk mencegah kemungkaran dengan mengingkari dalam hati kita bahwa itu adalah mungkar. Jika kita sudah ya melakukan salah satu dari yang tadi, maka kita tidak berdosa lagi. Tak mampu kita dengan tangan, dengan lisan. Tak mampu dengan lisan, minimal mengingkar dalam hati. Itu tahapan-tahapan dalam mencegah kemungkaran. Mencegah dengan tangan, nanti
Kalau kita larang dengan tangan kita dan kita cegah, sejadi menimbulkan mudarat umpamanya. Mereka akan membunuh kita, nah, maka tidak dakwah, tidak cegah dengan tangan, mungkin dengan lisan. Kalau lisan itu kita tahu dasar dalilnya, hujahnya. Nah, jangan-jangan nanti orang yang kita cegah tadi lebih tahu pula dengan kita atau lebih pandai bersilat lidah. Nah, kita perlu hati-hati. Minimal mencegah kemungkaran itu dalam hati, mengingkari bahwa saya benci dengan perbuatan tadi. Perbuatan tadi tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, sama masuk waktu salat, ya. Azan al-muazzin. Kalau habis salat, habis azan ada pertanyaan, kita buka lagi pertanyaan. Jika masih ada pertanyaan, kita buka soal jawab. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jika tidak ada, akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.